Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berliterasi digital dengan blogger. Teman-teman semua, ini mendokumentasikan beberapa pertanyaan terkait dengan error widget, kemudian kapan harus ganti template, aman tidak toh sebenarnya ganti template, atau terkait dengan akselerasi mobile pack yang error di Google Search Console. Teman-teman semua, jika blog dokumentasi kita itu belum menampilkan iklan AdSense, belum dimonetisasi, sebenarnya kapan aja bisa gitu ya ganti template. Tapi jika blog kita itu sudah dimonetisasi dan dapat menampilkan iklan, tentunya jika kita akan mengganti template ya perlu hati-hati. Jangan sampai salah subscribe ataupun salah mengubah template, ya takutnya malah nanti ke suspend atau paling parahnya malah kena banned gitu ya. Kan sayang, kita sudah susah payah mendokumentasikan apa yang kita baca, yang kita pelajari ataupun pahami, dan apa yang kita praktekkan, tapi ternyata malah ke suspend ataupun ke banned. Kecuali satu, kalau kita itu ahli coding gitu ya, atau kita bisa sedikit bahasa pemrograman terkait dengan HTML ataupun web design gitu ya. Jadi kita bisa membackup web kita, kemudian kita coba dijalankan ataupun diedit secara offline. Kalau berhasil baru kita terapkan di blog kita. Tetapi mengingat teman-teman sahabat literasi yang saya dampingi itu kelas 10 dan kelas 11, di mana blog ini baru proses belajar mendokumentasikan apa yang dibaca, apa yang dipelajari, dan apa yang dipraktekkan dan diunggah di blog, ya baru taraf mencoba belajar mendokumentasikan ke blog. Siapa tahu dengan blog ini bermanfaat buat kita sendiri ataupun buat orang lain. Apalagi nanti blog kita sudah terhubung dengan Google AdSense. Kan lumayan itu ya, bisa untuk latihan kerja, latihan jadi apa ya, jadi penulis, jadi kontributor majalah ataupun yang lainnya. Jadi masih dalam taraf belajar. Teman-teman semua, kemudian terkait dengan AMP ataupun akselerasi mobile pack yang error di Google Search Console ataupun di konsol gitu ya. Jadi di support Google sebenarnya sudah ada terkait dengan AMP yang error di Google Search Console. Nah, di sini misalnya ya, ketidakcocokan konten video tersemat tidak ada. Nah, maksudnya apa? Nah, kalau kita itu memposting sebuah artikel ataupun yang pernah saya lakukan, misalnya dalam postingan ada video ya, untuk memperkuat tulisan yang ada di dalam artikel. Nah, kemudian suatu saat saya juga menambahkan video lagi di blog yang sama ya, tetapi di postingan yang lain. Dan saya menyematkan video yang sama. Nah, itu biasanya akan bermasalah. Gitu ya. Kecuali satu, kita menyematkan video itu di beda blog, gitu ya, itu enggak masalah. Tetapi kalau dalam satu blog tapi beda artikel, beda postingan, nah itu akan sangat bermasalah. Nah, ini contohnya ya.
Disarankan untuk menyertakan semua resource konten penting yang sama pada versi AMP. Ya. Perlu diketahui bahwa video dideteksi oleh URL. Jika Anda memiliki dua URL berbeda yang mengarah ke video yang sama, nah itu peringatan pasti akan muncul. Jadi teman-teman semua, jangan sampai kita menyematkan video yang sama di postingan yang berbeda dalam satu blog loh ya, bukan beda blog. Kalau beda blog sebenarnya tidak masalah. Kemudian yang sering terjadi AMP itu error di Google Search Console gitu ya, yaitu terkait dengan ukuran ya. Ukuran apa? Ukuran gambar. Kalau kita kan sering membuat ataupun menyematkan sebuah gambar. Nah, di sini udah ada ketentuannya sebenarnya ya, teman-teman bisa melihat ya. Ukuran yang direkomendasikan untuk mobile pic itu sebenarnya berapa? Ya, sepengetahuan saya yaitu 640 kali 640 ya, 1:1. 640 kali 640 pixel gitu ya. Biar apa? Yaitu ini. Nah, ini ya. Nah, ini data terstruktur di AMP mengacu pada gambar yang lebih kecil dari ukuran yang direkomendasikan. Nah, yang direkomendasikan, nah sepengetahuan saya itu 640 kali 640. Jadi usahakan tiap kali memasukkan gambar ya minimal ukurannya segitu gitu ya. Itu biar mudah diakses di mobile itu sempurna gitu ya, ataupun bagus. Nah, ini menyebabkan penurunan trafik situs dan interaksi pengguna. Kemudian cara memperbaikinya gimana? Untuk memperbaikinya ya gunakan gambar yang berukuran lebih besar sesuai dengan panduan kami. Nah, di sini sudah ada panduannya gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada AMP error terkait dengan di penelusuran ya, dicek kembali gambar yang kita sisipkan itu ukurannya berapa. Kemudian berikutnya ketidakcocokan domain halaman AMP, sudah ada penjelasannya ya. Kemudian URL tidak ditemukan ya. Jadi jangan sampai permaling ataupun postingan kita itu tidak ditemukan di blog kita. Itu nanti akan bermasalah terkait dengan URL AMP yang diminta tidak dapat ditemukan. Kemudian di sini ada error server ya, sudah pernah saya ulas. Kemudian diblokir oleh robot.txt juga sudah ada itu ya di video sebelumnya, dan seterusnya itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mencoba melihat di support Google gitu ya. Di sini sudah ada semua penjelasannya ya. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya. Ini mendokumentasikan beberapa pertanyaan terkait dengan aman tidak kita ganti template ya. Kemudian terkait dengan widget error itu ya. Kemudian AMP ya, terkait dengan akselerasi mobile pic ya. Mudah-mudahan yang sedikit dokumentasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital dan sehat selalu.